sudah ada luang mayat, ada tusuk sate. Nah, itu. Double ulti tuh ini loh. Betul. Sampai orang ini yang bercerita sama aku tuh sampai ke paranormal ya, istilahnya guru spiritual dan segala macam. Selamat datang di Bukan Talk Show Biasa. Mana ini? Waduh. Ini baru episode keberapa, sudah ngemas ini penontonnya. Masih bersama saya dengan Kardi dan juga Vina. Nah, kita akan membahas tentang permitosan duniawi, horor, hal-hal klenik yang ada di dunia ini, pokoknya yang ada di Indonesia maupun Indonesia. Ya, pas sama ya. Baik, sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan membahas tentang apa sih namanya tadi itu? Luang mayit. Iya. Iya. Merinding ya. Merinding saya, Mbak. Denger namanya salah. Baca namanya itu saya jadi merinding, Mbak. Okay. Sebenarnya itu karena merindingnya ada kata mayitnya, gitu. Kalau saya akhirnya tadi mengkorek di Google. Mengkorek di Google itu artinya adalah liang Mayat. kubur, kan? Liang kubur. Itu sebenarnya apa sih, Mbak? Sebenarnya luang mayat itu apa? Luang mayat itu istilah orang Jawa yang tidak memperbolehkan rumah itu ada lorong yang kurang lebih lebarnya tuh 2 meter. Kalau panjang tuh pasti panjangnya menurut mereka kan lorong pasti sampai ujung ya, ujung bangunan rumah. Tapi buat lebar itu maksimal 2 meter tuh nggak boleh. Maksimal 2 meter di dalam rumah? Iya, enggak di dalam rumah. Jadi di luar juga nggak apa-apa? Di luar juga nggak apa-apa. Di luar itu lorong. Maksudnya itu di luar tuh juga bisa disebut luang mayat itu. Luang mayat sendiri karena lebarnya 2 meter itu seakan-akan kayak 2 bangunan rumah yang dempetan, satu genteng. Tapi itu kayak dibikin lorong. Mungkin biasanya ada kayak satu karangan rumah buat saudara beda-beda rumah, tapi satu genteng ya istilahnya. Pekarangan ya. Nah, itu nggak boleh yang istilahnya maksimal 2 meter. Kalau emang mau dijarakin ya sisan lebih dari 2 meter. Sekalian berarti kalau 2 meter nanggung ya. Betul. Takutnya nanti jadi luang mayat. Luang mayat itu. Nah, pemirsa, langsung dicek di rumah Anda apakah ada luang mayatnya atau potensi menjadi luang mayat. Betul. Karena kadang-kadang kita nggak ini ya Mbak Vina ya, nggak sadar kali ya pas bangun. Wah, ini mungkin buat apa, tapi pas ternyata kosong. Apakah harus kosong itu syarat menjadi luang mayat? Iya, biasanya adalah bangunan lorong yang tidak dipakai ya. Biasanya ya jajaran bangunan itu, tapi kayak mungkin mikirnya adalah sekat ya, tapi itu nggak disekat. Kalau disekat kan berarti ada tembok atau ada kayu atau ternit itulah istilahnya. Itu kan jadi ruangan. Tapi kalau ini jadi lorong dan itu cuma 2 meter, itu luang mayat namanya. Biasanya Mbak, saya itu kalau lagi sebel sama orang itu saya sekat. Itu sikat. Salah. Maaf ya. Beda ya. Kita kembali ke Bukan Talk Show Biasa. Kembali ke laptop bukan. Itu beda acara. Jadi kembali ke luang mayat nih, Mbak. Ini jadi saya jadi kepikiran nih, apakah rumah saya ini ada luang mayatnya atau enggak. Kalau berarti 2 meter ya? 2 meter kali 1 berarti? Iya. 2 kali 1 meter ya? Berarti aman ya? Kalau 2 kali 2 masih aman ya? Sebenarnya 2 meter itu kan lebarnya ya. Buat panjang itu kan biasanya lorong itu ya sampai habis bangunan aja. Yang benar-benar nembus belakang. Kayak gitu sih. Nah, yang jadi masalah kan itu yang disebut lorong kan berarti ruang terbuka ya, selebar 2 meter itu. Nah, itu yang disebut ruang mayat. Tapi kalau misalnya ada sekat di belakang atau di depan, itu kan berarti ruangan aja. Kayak
gitu sih. Aman ya berarti ya. Aman. Oh ya udah. Ada aku tuh kepikiran Mbak, di rumah tuh kayaknya ada kayak gitu-gitu gitu loh. Iya. Nah, ini kan jadi serem ya. Nggak jadi pulang aku ini ya. Apa mau pindah rumah, Mas? Jangan ya. Pindah rumah nggak semudah itu ya. Iya. Lalu efeknya apa Mbak? Kalau orang Nggak ada Jawa- kan? Jangan bilang ada. Ada dong pasti. Istilah-istilah itu pasti ada memberikan impact buat orang yang berpenghuni di situ. Tinggal di situ. Iya, Oh. itu biasanya entah sakit, Ih. rezekinya kurang baik. Oh. Nah, terus ya paling kendala yang pertama itu adalah orang yang tinggal di situ biasanya sering sakit. Soalnya kan aku punya kasus tersendiri di Luang Mait nih, Mas. Apa aku, tuh, Mbak? Kebetulan kenal Di rumahmu ada? Enggak. Temanmu konsultasi gitu Iya. ya. Dia mempertanyakan kenapa rumahku ini hawanya nggak enak. Hawanya ndak enak awalnya gitu. Hawanya nggak enak, terus setiap setahun 2 kali atau sekali pasti ada anggota rumahnya yang sakit. Sakitnya tuh yang benar-benar langsung kayak harus operasi. Yang tiba-tiba aku punya penyakit ini dan harus sakitnya. operasi gitu. Tapi bisa aja itu takdir loh. Mbak. Nah, itu sih saya mikirnya juga gitu Lah ya, iya, Mas. takdir itu. Nah, ternyata pas udah istilahnya ronsen apa gimana, itu diagnosa awal yang mungkin nggak pas. Ternyata penyakit itu nggak ada. Penyakitnya ndak ada. Nah, ini pemirsa. Ini yang jadi tanda tanya itu. Ya, jadi ketika berobat mengeluh sakit, ternyata diagnosa sakit ini misal. Nah, ternyata pas udah kayak ronsen atau yang istilahnya berobat yang lebih dalam ya, itu ternyata nggak ketahuan sakitnya. Ternyata cuma dikasih obat mungkin sesekali berapa jam sembuh, tapi habis itu kambuh lagi dan segala macam. Sampai orang ini yang bercerita sama aku tuh sampai ke paranormal ya, istilahnya guru spiritual dan segala macam. Nah, itu dia mempertanyakan ternyata bentuk rumahnya itu ada ruang maitnya, dan itu pas di depan pintu utamanya dia. Oh, berarti masuk buka pintu. Buka gerbang pagar, Oh, gerbang udah pagar. tahu kalau rumah itu ada 2 rumah lah. Ada Tapi dia 2 satu rumah. genteng. Oh. Kayak gitu. Jadi kita langsung ngelihat ada lorong nih di antara 2 bangunan rumah ini. Langsung kelihatan itu Langsung berarti. kelihatan. Wah. Dan dilalah depan pagernya dia tuh adalah jalan utama, Mas. Yang istilahnya kayak tusuk sate itu. Nah ini sudah ada ruang mayat, ada tusuk sate. Nah, itu. Double ulti itu ini loh. Betul. Jadi kata orang warga tetangganya pada nyebutnya itu adalah portal makhluk orang gaib itu tadi. Kayak gitu. Tetangganya pernah lihat? Tetangganya Serem. Aduh, merinding lagi saya ini. Ini Tetangganya saya lama-lama tuh kalau sih. merinding terus loh, Mbak. Harus cek darah ini. Takutnya kolesterol naik ini loh. Ketawa. Ini lucu loh ini loh. Ngawur kamu. Nah, tadi kan ada yang sakit setahun sekali, tapi efek yang paling parah itu ada nggak sih, Mbak? Efek paling parah itu yang pertama mereka anehin itu adalah selalu ngelihat makhluknya yang lewat di lorong. Parah sih itu. Jadi setiap dilala kan bangunan lorong ini adalah samping-sampingnya kamar ya, Mas. Ada jendela gitu kan. Maksudnya dikasih lorong itu adalah buat sirkulasi jendela mereka ternyata. Tapi setiap malam karena udah punya anak ya, istilahnya masih bayi sama masih sekitar 4 tahunan, itu tuh selalu bilang ada ghost, ada Halloween. Ada ghost. Oh, anaknya tuh Iya, kalau anaknya selalu bilang ada ghost. ada ghost gitu ya. Halloween. Ih. Nah, setiap tidur Serem, di kamar-kamar itu ternyata ada istilahnya kayak mertua ya. Mertuanya mereka Mertua, datang. mertuanya. Iya, yang bukan asli tidur di situ ya, istilahnya datang. Bertamu gitu. Bertamu. Itu tuh kayak diinguk, Mas. Dari jendela itu. Diinguk tuh diintip ya. Iya, kayak istilahnya posisi jendela dilala langsung ranjang. Parah sih. Jadi kalau tidur kepala di jendela itu kayak diinguk gitu loh tidurnya. Itu ngelihatnya dari atas gini. Iya, dari ini atas. orang tidur dilihat tidur gitu. diinguk. Iya. Dan itu yang pertama Setannya iseng langsung banget itu, Mbak. langsung WA ke aku itu, Heeh. dia ngomongnya bentuknya nona Belanda. Tapi mukanya yang serem gitu. Ini pemirsa, ini cukup mengerikan ya ini ya. Iya. Bayangkan pemirsa, kamu lagi tidur enak-enak itu ada yang ngeliatin kamu berdiri sebelahnya gitu ya. Betul. Nggak Lihat. sebelahnya, Mas, bener-bener di atasnya. Berarti gini Tapi ya. dari jendela. Itu noni-noni ya Iya, kan? noni-noni. Mukanya serem. Mukanya serem.
Jangan dibayangkan pemirsa, walaupun aku yakin kalian sudah membayangkan. Walaupun efeknya seram, masih ada efek yang nggak seram. Tahu nggak Mbak? Apa? Efek gedang klutuk. Iya. Males sih ya. Beda itu ya. Itu di TikTok itu. TikTok mulu cewek-cewek tok itu. Parah itu. Nah, terus bagaimana biar itu hilang? Itu temanmu yang konsultasi itu akhirnya sekarang bisa ngilangin enggak? Bisa siasatnya adalah lorong itu dijadikan ruangan. Entah ditutup pakai pintu kah atau digunakan ruangan sesuatu, entah itu gudang, minimal itu adalah ruangan yang tertutup, bukan lorong yang terbuka. Itu sih. Jadi intinya rumahnya itu memang kalau ada kayak gitu, mungkin pemirsa ya sekarang sudah lagi ngecek rumahnya, tuh ternyata ada. Betul. Langsung dipikirkan gimana caranya itu berguna ruangannya. Difungsikan aja. Mau itu jadi ruangan gudang gudang gitu. Oh, gudang nggak apa-apa ya? Gudang nggak apa-apa. Yang katanya penting kan gudang itu ya serem difungsikan. Ya karena seremnya kan mungkin nggak dikasih lampu yang terang. Oh, terus gitu. dipenuhi barang-barang yang singup kan mungkin kayak gitu. Jadinya kesannya singup gitu ya. Padahal nggak semua gudang horor, enggak sih Mas. Betul. Nah gitu pemirsa, kalau memang betul ada luang mayat ya atau potensi luang mayat di rumah Anda, jangan langsung takut ya kan? Jangan langsung mikir negatif gitu. Wah ini horor, enggak. Ada cara mengatasinya yaitu dengan memfungsikannya. Betul. Jadi sekali lagi begitu ya. Ada lagi Mbak mungkin pesan buat teman-teman yang mungkin kan kadang-kadang wah jian rumahku ada luang mayat itu ya Mbak. Yang penting jangan pindah rumah ya. Ya itu mahal ya. Nggak mudah sekarang cari rumah, mahal-mahal loh itu. Kalau dari aku kalau pindah rumah itu kan berarti kita mengalah sama makhluk gaibnya ya Mas. Itu jangan kayak gitu. Jadi jangan sampai kita kalah. Iya betul. Walaupun harus serem. Walaupun serem kan itu bisa dilogikakan. Nah, maksudnya ini gimana jangan tuh? dibikin takut. Silakan Mbak, sampaikan kepada pemirsa. Jadi setiap ruangan itu yang bikin serem atau yang disingup tadi itu harusnya difungsikan secara kita kegiatan sehari-hari. Biarin makhluk-makhluk itu tidak mendekam di situ ya. Karena kalau udah mendekam di situ kan berarti dia terkunci dan nyaman di ruangan itu, ya mungkin dibikin beribadah kah, atau dikasih lampu yang terang, atau memang dirapihin seenggaknya bersih. Terus kata orang kan kalau ruangan nggak dipakai atau gudang itu bedanya di ubin ya. Kata orang kalau misalnya itu horor, ubinnya terasa panas dan segala macam, ya itu mungkin dikasih sirkulasi udara, dikasih kipas kah. Terlalu banyak mikir aneh-aneh itu yang positif thinking gitu loh. Jadi nggak harus lari ke ketakutan dan itu langsung benar-benar ngejudge ini tempat di ini rumahku horor, itu nggak kayak undang gitu. Paranormal itu pembersihan walalala. Karena nggak semua rumah seharusnya dipagerin sih kalau aku sarannya. Pagernya ya gimana tuh? Dipagerin secara spiritual ya. Karena kalau pagerin secara spiritual itu baiknya adalah penghuni rumah aslinya dibikin beribadah kah, pengajian kah, kayak memagarinya gitu dengan aktivitas-aktivitas rohani gitu ya. Karena kalau dipagerin secara spiritual pun nggak mungkin nih paranormalnya terusan berdoain nggak terusan doain rumahmu ya nggak sih? Betul sih, betul. Nah sedangkan kalau yang magerin rumah sendiri istilahnya orangnya sendiri itu lebih kuat ketimbang orang lain istilahnya kayak gitu. Berarti memang sebagai penghuni ya rajin doa gitu ya, rajin sholat gitu. Biar itu jadi pagernya. Iya. Nah gitu pemirsa, jadi jangan khawatir kalau ternyata ada potensi ruang mayit gitu. Walaupun saya ini pribadi khawatir ya. Di rumah saya kayaknya ada ya, tapi nggak apa-apa. Saya nggak pernah tuh ada efek-efek tiba-tiba sakit gitu. Karena sepertinya yang sakit jiwa saya. Ya sudah itu ya. Nanti yang kurang jelas kalau mau tanya-tanya bisa langsung komen aja di bawah itu di episode Luang Mayit ini, nanti langsung komen gitu ya, mention Kak Vina juga boleh ya. Boleh. Kalau mau tanya-tanya di Instagramnya Kak Vina juga boleh, atau Instagram saya. Nanti akan di mention di bio gitu ya Pak Bu editor bener ya. Bu editor.
Aku agak ketar-ketir nih, mikirin orang rumah. By the way, ada satu tadi yang membuat saya tuh jadi berpikiran positif gitu. Ketika para roh itu mendekam di sana, itu mungkin saja dia itu memang lagi terapi, Mbak. Terapi dekam tuh loh. Ambil darah bekam ya. Kembali ke episode berikutnya, tetap di Bukan Talkshow Biasa.